Kalau ada yang bilang saya lemah lembut mah fitnah. Saya mah galak orangnya. Semua juga tahu. Orang yang kerja sama aku pun tahu. Aku orangnya tegas, galak, jangan aneh-aneh. Hidupnya normal-normal yang logika aja. Ngapain palsu-palsu? Ya enggak? Nggak ada manja-manja. Iya ini. Nggak ada. Nggak pakai filter sayang. Oh biasanya. Lagi kepengen. Mami kayaknya belum sampai deh. Masih dari pagi kan syuting. Emang topiknya apa hari ini? Hari ini topiknya jualan. Ya nggak mau dong ganti topik, Wijaya. Kalian kamu baru datang ya? Dari tadi kita ngebahas masalah dagangan. Dari tadi kita ngebahas masalah dagangan dan cara menyikapi masalah. Apa yang Kak Uji inginkan dari Fitri? Saya nggak mau apa-apa selain kewajiban dia sebagai manusia bermoral, dan sebagai anak yang baik kepada ibunya. Itu kan sudah diatur di Al-Quran. Harus bagaimana? Jadi kalau misalnya akal sehat kita nggak nyampe, contoh ya, kita ngambil wudhu, mau sholat, kentut, kenapa nggak cebok aja? Kenapa harus ngambil wudhu lagi? Karena perintahnya adalah wudhu lagi, bukan cebok toh. Gitu loh. Minta air putih sayang. Jadi kalau akal kita nggak nyampe dengan sesuatu permasalahan, kembalikan lagi ke dasar. Dasar kita hidup adalah Al-Quran, Alkitab. Kalau saya sebagai orang Muslim ya, ya udah kembalikan lagi. Apapun kodratnya anak, sesalah apapun ibu, ya kita harus menghormati. Titik. Udah sampai di situ kita imani, kita lakukan. Kelar, close case. Gitu loh. Kalau saya mah ke dia nggak ada yang mau gimana-gimana. Dia lakukan aja kewajibannya dengan baik, sepantasnya aja gitu loh. Ya, nanti kalau aku bahas gini katanya nggak mau ganti topik. Dia nggak mau berbakti nggak apa-apa. Saya tuh bicara karena ibu saya difitnah. Masalah dia nggak mau berbakti, dia mau berbakti bukan urusan saya sayang. Yang saya klarifikasi adalah semua ucapan dia yang tidak benar. Kalau yang benar, sayang, dek, ya Allah, udah nak. Itu mah urusan dia. Yang penting jangan dipitnah aja ibu saya. Ya kan, dia mau bilangin saya penipu, mau bilangin Yoke banci, homo, mau bilangin Kiki homo, korelasinya nggak ada dengan perbuatan dia kepada ibunya. Gitu loh. Ya kan? Hai, Oh, 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 sudah cantik. masih proses lah. Kita mah pakai proses kan. Ntar si bibir ngeletek nggak, Beb? Perih nggak? Ini juga udah perih, kan ditato kan, jadi kulit kulit luar, tapi dalamnya kan udah nanti semerah kayak alu deh kayaknya deh, nggak semerah kayak gini. Kayak gini. Mm-mm. Ya good dong. Mm-mm. Kalau merahnya gini mah. Mm-mm. Tapi dulu juga gue pernah sih nganterin teman apa di apa sih namanya disulam, ditato Iya disulam. bibir. Mhm. Hmm. Ya begitu juga, merah terus udah gitu. Tapi kok dia mah jontor banget ya, Beb, kayak disentuh tawon. Tapi udah seminggunya dia itu nggak reda nggak? Kayaknya iya reda. Iya, Enggak, cuman 2-3 hari aja. gue juga jontor ini, jontor banget. Tapi oke lah, buat buat apa? Terus si rambut tanam-tanam begitu akarnya sakit nggak, Beb, kalau tidur? Masih belum biasa kali ya. Jadi gua kepang terus gini gitu. Jadi stay.
nggak sakit sih. Oh, oke. Jadi stay dia kalau tidur gitu. Mhm. Gua dulu sempet disambung-sambung. Eh, gua mah kayaknya emang lebih maco ya. Nggak kuat. Ini ya buat netizen, gua sama Puji pernah tinggal bareng. Dia tuh dari keran ke listrik dia tahu semua. Lah gue cuma nonton doang. Beb, perlu apa teh manis? Gue bilang teh Puji tuh bener-beneran mandor. Kalau gua nggak bisa. Gua lebih maco kayaknya dari elu. Bener gak? Bener. Mobil sekarang lu bisa ya, Beb. Iya, mesin mobil, mogok, apa, bongkar mesin, benerin genteng bocor, pasang listrik. Ngebut dia tahu dia bilang gue sampai sama Teh Puji nih sampai berantem nih, Beb, jangan ngebut-ngebut di Beb, tapi dia bilang kalau nggak ngebut-ngebut nanti mobilnya mundur karena lagi tanjakan. Gue dari satu sisi gue takut pengen mati, takut mati juga ke jurang, tapi Maka, Medan juga kan, kita ke Sukabumi gitu loh, jadi kan kita iya, kadang Chevron kita tahu ya, Say. jalannya kecil ya, Beb. Aduh. Tapi di tikungan-tikungan gunung itu tetap aja set ya, Beb. Enak ya. Karena kita juga didoakan karena niat kita mau baik kan. Bukannya Ya kita Allah, happy banget. Jadi lu kapan intinya ke Indonesia, cus? 3 mingguan lagi lah. Musik. Yeay. Pokoknya ntar gue langsung ada di rumah lu aja. Enggak, Ah, di karantina dulu lah. Ntar di sana karantina dulu, Beb. karantina Nanti dulu. gua kirimin makanan, lu pasti karantina susah makanan, Beb. Boleh nggak? Lu kirim dulu pas gue nyampe boleh. Ngerti nggak? Jadi gue bilang, Beb, gue nyampe hari ini, lu kirim dulu ke sana. Oh, oke. Pas gue turun, mau nggak mau si satpam udah di sana, ngerti nggak sih? Oh iya, mau nggak mau terima nggak terima ya? Iya, karena gue masih di sana. Atau gue kayak kemarin ke bandara ngasih lu, Kayaknya bandara lebih ketat deh sekarang deh. yakin? Kemarin masih yang eh, apa abrinya juga nggak tahu gitu mau gimana gitu kan. Sekarang lebih ketat karena katanya banyak mafia tuh. Kayaknya kalau untuk urusan makan perjuangannya kenceng deh gue. Iya, dan nggak punya kan dikasih bakso goreng kalau nggak aku kelaparan. Dibawain bakso jus, dibawain cempedak, dibawain rambutan. Aduh, Jus nanas, jus nanas. penat. Karena yang di sana dikasihnya kayak nasi kucing gitu. Nasinya banyak seabrek apa sayurnya seuprit. Padahal Lu bayar. kan makanannya buah. Iya, iya. Dan lagi diet Mm-mm. kan. Jadi ntar Pakai styrofoam, isiin es batu. Ingat gak sih, Beb? Ya Tuhan, kalau diinget-inget. kulkas kan ada kulkas. Padahal bukan di Marriott di mana sih kok kan? Lupa. Karim. Kulkasnya ada, Beb, tapi mati punya lu. Oh, ada Yang gila-gila. kecil itu kan. Iya. Lu fotoin ada, Beb, tapi mati. Tahu aja bohong. Makanya Ya, kita bawa styrofoam seru-seruan gitu deh ya. jadi gitu guys, aku tuh kenalan pakai hati. Kita semua kalau temenan pakai perasaan ya. Aku sama Kak Puji makanya aku bilang dari sini kalau kita berbeda pendapat is okay karena Kak Puji punya pendirian, aku juga punya pendirian. Tapi akhirnya jangan membenci juga, jangan fitnah juga, ya nggak sih, Say? Iyalah, menerima lah. Setiap Iya, manusia pasti punya kekurangan lah. Orang tadi bilang, Puji ini auranya galak. Kuntilanak juga tahu gua galak. galak sih enggak, dia tegas dan dia ngomongnya kan apa? Tone-nya rendah, jadi kayak yang Soalnya bapak-bapak kenceng ya, basoka gue, basoka, Beb. kan kan orang lapangan juga. Kalau Eh, lembek-lembek gimana itu merintah-merintah tukang? tukang kan jadi ya harus ya lihat situasi juga kan, terus anak-anak juga kan lihatnya lu jadi bapak jadi emak juga. Mm-mm. Ya kan, di luar gagah, di dalam jadi ibu gitu ya. Di luar habis galak-galak, marah-marah sama orang, begitu ditelepon dari rumah, ya sayang, hilang preman ya, Beb, gue. Ya Allah. Suka duka ya, hidup sendiri. Mhm. Tapi perjuangan itu Beb, mendingan makanya aku sama Kak Puji itu ditemukan ini sebenarnya ya,
momennya pas banget, kita lagi bener-bener dua yang di jalan pertengahan gitu, apakah kita pisah pasangan atau kita lanjutkan tapi nggak happy, ya kan? Happy. Ya, tapi itu keputusan yang itu gue belum cerai loh Beb, waktu sama lu belum, Iya, iya, iya. tapi gue bilang Mm-mm. gue harus cerai, dan gue bilang ke lu harus pisah, lu harus tinggalin laki itu karena benalu, Iya, Benalu. Benalu benalu. dan Seiko. Dan Mhm. terbukti, Beb. Dan terbukti. Dan terbukti, dan aku ditanya, aku sih nggak mau ngomongin mantannya, pokoknya istilahnya aku sama Kak Puji tuh ketemuan di waktu yang sama, kita saling perlu support, kita menambah keluarga juga, kita salah satu jadi penopang untuk teman-teman yang lain yang difitnah, dibully sama mereka gitu. Dan sampai detik ini masih dibully gitu. Ya, Bunda Dewi Persiknya kemana, Mam? Kayaknya baru pulang dari itu ya, dari apa? Iya, baru jalan pulang, belum pulang banget. Hmm. Ya, jadi kalau berteman itu pakai hati. Kalau berbeda pendapat itu biasa, tapi juga nggak harus jadi musuh. Karena pada dasarnya anak kembar aja itu punya pemikiran yang belum tentu sama gitu loh. Mhm. Ya kan? Kalau gue sih sama Yoke sayang, bahkan gue kadang-kadang kalau ngasih tahu dia sampai sampai marah, Mhm. saking sayangnya. Dan Yoke pun begitu. Sama gue juga dia bisa ngomel-ngomel, bisa marah, bisa judes. Karena sayang, nggak mau gue celaka gitu loh. Oh. Jadi biasa aja. Jadi di sini kita bukan pencitraan ya guys, ini apa adanya ya gitu. Cuman kita ya emang musuhnya bukan musuh juga sih, lawannya sama. Dibilang musuh juga itu keluarga lu juga Beb, ya nggak sih? Ya kita doain aja dia mudah-mudahan sama Allah dibuka pintu hatinya, Beb. Ya Amin. kan? Karena apapun yang dia ucapkan nggak ada korelasi dengan sifat dia dan kelakuan dia juga gitu aja. Anggap aja mereka lagi kilaf. Dan tapi kan lu juga harus bilang, dulu-dulunya kan lu punya hubungan yang oke lah, sebagai kakak tiri, dia masih, aduh, foto-fotonya juga lu ke rumahnya dia, lu bawain donat, ya nggak sih, selaganya keluarga, ya nggak? Iya, ya Tiba-tiba normal. Tadinya mah normal-normal aja. tiba-tiba dia berubah menjadi sifat yang angkuh, sifat yang sombong, sifat yang ya mungkin pengen sosial statusnya naik gitu ya, dengan menjatuhkan orang lain gitu. Sindrom milenial sih gue lihat sekarang perkembangannya rata-rata di sosial media seperti itu. Mhm. Kayaknya ke bawah arus, Beb. Makanya kalau orang-orang yang keras kayak gua, kayak Yoko tuh kita punya prinsip yang kuat gitu loh. Nggak bisa orang bawa situasi itu nggak bisa bawa kita kemana. Kita udah punya rasa, udah punya gaya. Tapi sebenarnya dia kuat juga karena lu bisa hitung Pep, Ola, Femi pada nyingkir-nyingkir kan lama-lama kan, Karina lah, Ya karena kekilafan dia. hmm, ADP kan kita udah kenal sama teman-temannya, Iya. mantan sih. Jadi korban juga, ya ampun, kasihan banget sih. Ya kalau misalnya kita nggak, lu sama gue kalau nggak cocok ya udah ya Beb, udah nggak usah menjauh gitu, Nggak nggak usah. usah ribut jadi musuh juga. Iya, nggak usah nanti Nggak akhirnya cocok aja udah. nanti bisnisnya direbut lah, uangnya gimana lah. Ya tapi seumur-umur gue berteman juga nggak pernah jadi ada yang bermusuhan terus jadi bagaimana sih. Kalau orangnya nggak aneh ya. Hmm. Gitu. Kecuali orangnya ajaib ya. Jadi mereka cocok sih. Gue bisa lihat, gue sampai berpikir Cocok. pakai logika gitu ya. Mereka ketemu, gue awalnya kira bakal si teteh lu bakal si NM jadi yang lebih baik, ternyata gila, lebih gilanya lagi. Lebih gokil. Parah sih. Parah. Terus abis ini mau ngapain lagi? Mau jalan-jalan kemana lagi nih berarti 3 mingguan di sana? Hari Selasa, kan ini hari apa sih? Gue aja nggak tahu, gue aja udah nggak tahu hari. Kamis. Kalau di sini Kamis. Di sini hari Kamis ya? Rebo. Kamis, gue Rabu Selasa nih. udah beli pesawat. Rabu. Ini hari Rabu sayang. Rabu, ya Selasa gue ke Bangkok, terus mungkin ke Pattaya. Kalau misalnya Indonesia masih lama,
bordernya apa karantinanya, gue ke Malaysia dulu atau ke Singapura baru ke Jakarta. Kayaknya gue ke Bali dulu deh. Soalnya ke Bali katanya hotel-hotelnya lebih lebih terbuka katanya gitu. Jadi lu 3 mingguan lagi di Bali? Di Thailand Enggak, ke Balinya jadi kapan? sekitar 3 mingguan lagi. 3 mingguan lagi kan? Mhm. Tahu tring depan muka lu ada gua ntar. Kan Beb, jadi makanan apa di sana? Spill dong, makanan apa yang paling enak di mana lu di Thailand ya? Thailand. Uh, gua sih lagi nyoba kuliner semuanya, jadi nggak makan yang sama ya. Tapi yang di sini yang paling enak tuh tom yum. Sama patanya. Cuma karena bibir gue lagi sakit gini, jadi gue nggak Hmm. bisa pedes. Jadi gue makannya Uh-uh. buah-buahan, Di tom yum memang seger banget deh ya, tom yum ya. bihun-bihunan lagi gitulah. Yang gampang Salah dikurus. pergi ya? Mm-mm, gitu. Tapi Tapi udah, jadi lucu sih lu ntar kalau udah ini jadi bagus sih, Beb. iya. Tapi yang pasti ngangenin tuh cumi hitam sih. Udah nggak salah lagi. Cumi hitam, ate tenggiri Rendang. itu udah pasti gua 2 porsi, 3 porsi itu makan. Jadi lu kalau Iya, bisa rendang. yang beb, Rendangnya tuh ada urat-uratnya gitu, Beb. Rendangnya tuh ada urat-uratnya. kalau rendang gue cuma bisa nyobain sekali kalau kalau nggak salah kemarin gitu. Tapi yang gue sering nyobain kan cumi. Waktu Cumi. waktu kita tinggal bareng kan lagi heboh-hebohnya cumi hitam kan. Mereka Cumi, apa cumi sampai puluhan kilo. Kemarin juga sempat cumi sama rendang sampai gue bilang mami ini kuat enggak, kalau nggak kuat sih gue bilang gue nggak janji loh kalau mami sakit nanti gimana nih. Enggak mami, tapi dia kuat loh, Bo. Gue kaget loh. semangat Mungkin ya. dia happy. Iya, kali dia happy ya. Lu tau nggak sih mami turun naik 3 lantai, Beb. Gue Iya. udah ketakutan dong. Tapi kamarnya Gue di kan bawah. di bawah, cuman dia kepo aja. Kadang-kadang pengen ngeliat apa duduk-duduk di atas kan. Oh emang di bawah nggak ada TV? Ada, itu TV. Cuman kepo aja tuh. Pengen naik turun no TV tuh. Aha. Pengen naik turun, naik turun. Lihat sih. Soalnya Iya, waktu makanya. gue inget Ya banget tuh Allah, Beb, itulah yang paling apa ya, ngobatin semuanya. Mami sehat sih. guys, waktu pertama kali Kak Puji bawa mami nih ya dari Bandung. Aduh, aku aja deg-degan langsung bilang, Beb, BPJS. Beb, itu apa beli obat-obat, takutnya kan dia merasa apa kecewa atau sakit hati karena ini langsung diekspos di sosial media kan, takutnya kan. Mentalnya kuat, tapi Ya enggak si Mami mah hebat sih. kan. Jadi gue takutnya itu loh. Drama kesehatan mami nomor satu. Ngerti gak sih? Sekarang aku bisa lihat mami sehat gitu ya. Jalan ya naik turun. Jalannya gagal, coba jalan lagi. Coba jalan lagi, Mami. Nih, lihat nih. Tuh, Yoko tuh. Ini Mami, dong. mami Halo. ntar pulang ya. Ya, Masakin cumi tunggu hitam, ditunggu. cumi Tuh, hitam. lihat gagal dong dia. Ari, Ari bingung. Kenapa Arif? Jalan aku sakit nih pas kayak gini nih. Oh, Sakit. ada temannya Abeb di sini? Ada, untungnya ada. Eh, Bahaya kalau nggak ada temen kan dia, kasihan. iya. Ada anak-anak kecil-kecil gitu. Tapi kalau bisa dia berenangin Beb biar tinggi kayak itu. Beb, dia itu naluri bertahan hidupnya tinggi. Gue cuman bilang, Arif, ini dalam. Kalau kamu nyelup, mati. Gue bilang kan. Dia nyelup. Gue bilang, ya udah kalau kamu udah kecelup, jangan panik, kakinya nendang-nendang. Gue takutnya kan dia nggak di luar Nah, kontrol kan. Ternyata Beb, dia bisa berenang sendiri. ya dengan gayanya gitu lah ya. Iya, dengan gaya bebas. Tiap hari Arif berenang. Bener-bener gaya bebas, Beb. Dia berenang. Nah, Terserah aja aku bener kayak apa. oke, Tangannya aja bisa sama kakinya. sip. Sekarang Arif Dia, senang. jadi dia sekarang nyimpen bola. Gue nggak mau beliin dia pelampung biar dia belajar gitu kan.
Iya, iya, iya. Udah bisa. Dia pakai bola gitu. Kadang-kadang dia kalau capek pegangan bola kakinya belajar gitu. Udah jalan dia. Duh, Beb, kalau anak kampung mah kuat, fisiknya kuat, dia akan bertahan hidup. Tapi anak lu bukan anak kampung. Orang-orang nggak tahu gimana jalan hidup lu. Gue yang Kenapa tahu. sayang? Lu Arif itu bukan anak kampung, itu anak orang kaya, Beb. Cuman sekarang aja lu lagi jatuh. Kan kan malu dong. Sekarang kita bilang dulunya orang kaya dulu, ngerti gak sih? Ya kan? Ya udahlah. Memang lagi roda lagi berputar kan. Nanti juga Iya. lama-lama. Oh, Dilanda COVID ya, Beb. iya, banyak orang yang bangkrut, stres gitu ya. Tapi alhamdulillah kan lu ada aja rezekinya gitu kan. Ada aja. Karena Alhamdulillah banyak yang gue hidupin, Beb. Dan berkumpul menjadi satu rezeki mereka gitu loh. tuh. Cuman Dan lewat doang. dan netizen ini ya yang nonton ya, anak-anaknya Kak Puji itu benar-benar hardworking semuanya ya, nggak ada satupun yang cuman diem aja. Kakak pun dari bisa main game bisa dapetin duit ya, sekarang lagi belajar proyek ya, terus Ica belajar semua roti sama Ayu Ala, segala macam masakan juga bantuin Mami Rita. Oke, jadi semua itu makanya entrepreneur ya. Ayo. Mereka harus bekerja, harus punya keahlian. Karena nggak belum tentu orang yang punya modal, orang kaya, anaknya bisa punya etiket yang baik dan sayang sama keluarganya. Tapi kalau misalnya anak-anaknya Kapuji, hormat dan sayangnya. Nggak kayak yang Ono, gitu. Eyang, bikinin itu dong. Lupa aja. Dia kan DM gue, makanya gue bisa bahas itu kan si aku bisa bahas ya netizen. Naira itu DM aku. Naira tuh bilang, lu nggak kamu pakai bahasa Inggrisnya. You don't know what my grandma do to us. Jadi seolah-olah gue tuh ngebela Mami Rita, tapi dia bilang, lu nggak tahu siapa Mami Rita gitu. Aduh. Yang lucu si Kiki dong, yang lucu. Jadi dibilang katanya gua ini menghasut mami. Sebetulnya hubungannya baik. What? Kata gua bilang. Terus si Kiki nyautinnya gampang, Beb. Lu orang nggak ada yang tahu Mami Rita sama gua 2 bulan lebih sampai hampir 3 bulan. Jadi lu nggak usah ngomongin Puji deh, katanya gua lebih tahu dia. Lah dia hidup sama gua. Dan aku juga pernah hidup sama Kak Puji, guys. Jadi mereka memang ngelihat dengan mata kepala sendiri bukan katanya gitu loh, Beb. Bener. Terus gimana? Ya diajakin baikan, Beb. Udah ngelaporin panik sendiri. Oh, kan laporannya banyak kali ya. Iya dan memang fitnah, Beb. Memang fitnah. Tapi dia bikin konten kan si laporan-laporan itu. Akhirnya kan jadi senjata makan tuan kan sekarang berbalik. Awalnya di atas awan, ternyata di atas awan banyak-banyak orang-orang yang lain di sekitar kita. Heeh. Yang baik-baik aja, positif thinking aja. Kalau orangnya lagi negatif berarti lagi kilaf. Dah gitu aja biar hati kita nggak busuk, nggak kotor, tetap stay happy gitu loh. Ya kan? Kalau aku bergaul sama Yoke dalam kondisi dia lagi masuk perangkap sekalipun, aku tetap positif bahwa dasarnya aku yakin Yoke orang baik, titik. Dah. Jadi nggak kena, Beb, mau diadu domba kayak apa juga nggak bisa. Bener. Karena kita sama-sama open minded gitu loh, sama-sama berpikir positif gitu loh. Ya, karena tujuannya mikir ya, kita juga nggak mau gimana-gimana. Kita nggak punya niat busuk untuk menjatuhkan dia. Nggak ada. Kita cuma kan ya, ibunya masih hidup loh. Tapi dia udah ngaku, Beb, emaknya hidup udah ngaku. Udah ngaku emaknya, udah udah ngaku. Udah ngaku. Lama udah ngaku. satu itu ya, apa ya, semoga dia, ya kita doain aja semoga dia insaf lah. Semoga dia kilafnya, dia semoga inget, semoga dia kembali ke jalan Allah seperti dulu gitu kan. Ya walaupun hubungannya nggak mesra, tapi ya nggak separah ini juga sama mami gitu kan. Menurut Kalau lu sama gue sebagai adiknya yang tahu dia, kenapa sih dia nggak mau minta maaf sekalipun sama Mami Rita?
Itu Memang itu karakternya, memang itu tapi karakternya. kalau dia mau pencitraan, Beb, gua sih ya udah bilang, mami, netizen, aku sebagai anak yang lupa, aku hilaf, aku minta maaf, selesai. Ya, clear. Clear, tapi dia nggak bisa gitu loh, aneh loh Nggak guys. akan, dia nggak akan begitu. Tapi mudah-mudahan ke depan dia akan seperti itu gitu loh. Iya. Ya, mudah-mudahan dia ke depan merendahkan dirinya di hadapan orang tuanya bahwasannya fitrah kita sebagai anak kita harus menghormati dan menghargai gitu. Iya. Yoke juga tidak dari kecil dengan papahnya, tapi begitu menghargai dan menghormati papahnya. Halo Samarinda. Tapi mamanya ninggalin Bu Fitri, ya ampun, ini bala-bala Fitri. Mamanya nggak pernah ninggalin sayang. Maida Juntak nggak pernah sayang. Jadi apa yang dia utarakan itu hanya sebuah fitnah. Kalaupun katanya seperti itu, dia kata siapa? Dianya aja baru umur 3 tahun. Nggak pernah ninggalin anak, tidak pernah buang anak, tidak pernah buang juga di depan pagar tetangga, ya kan? Nggak pernah. Dia membenci atas apa dengan ibunya, atas apa yang tidak ibunya lakukan. Itu aja sih sebetulnya. Tapi saya gini ya, sekarang nih kalau misalnya dia masih 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 bersakit hati gitu, gue ditinggalin di waktu kecil, terus sekarang nggak diterima di keluarga segala macem ya. Terus apa gitu yang dia pikirin gitu? Memfitnah Mirita bukannya bakal bakal dapat ibu dari netizen juga gitu kan? Ya dia kilaf karena mungkin lingkungan, Beb. Enggak, Desakan karena lingkungan. dia mungkin udah keceplosan karena si NM ngomong Mamirita ibu tiri lah, ibu ular, dia udah nggak bisa backtrack gitu, ngerti nggak sih? Iya, dia percuma nih. Pengalamanku sampai sekarang aku nggak mau bicara sama mertuaku. Bicara sayang, ampunin mertuanya. Ayo rendahkan hatimu di depan mertuamu. Alhamdulillah walau katanya saya keras, walau katanya saya galak, selama saya punya mertua, alhamdulillah hubungannya baik. Ya, ampunin karena dosanya kita sama ibu kandung kita masih mungkin dimaafkan, tapi belum tentu dimaafkan oleh ibu mertua yang derajatnya di mata Allah sama. Ampunin sayang, itu ujian kita. Ampunin mantu-mantu, halo para perempuan yang punya mertua julid, ampunin. Karena ujian dia adalah menghadapi baik atau tidak kepada menantunya. Tapi kita sebagai menantu tetap harus positif, mau diterima baik, mau tidak baik, pokoknya keluarkan energi positif gitu loh. Ajak bicara dari hati ke hati, kalau kita ini sayang sama mama, ajak bicara. Insya Allah deh bisa. Semua itu sebetulnya komunikasi ya Beb, bener nggak? Komunikasi, coba deh, mungkin ada perbuatan mama yang kayak gini, aku nggak seneng loh ma, gitu. Ngomong aja curhat, aku ini orang yang open. Aku sama Yoga tuh tahu deh, aku tuh orangnya open. Beb, lu kayaknya harus begini. Beb, gue nggak suka begini. Beb, gue itu aku gitu loh. Aku tuh orangnya open. Ada sedikit aja perubahan, Beb, lu kenapa? Ada masalah sama gue gitu. Jadi aku tuh kalau ada apa-apa ditanya. Kadang mungkin kita terlalu overthinking. Jadi kita berpikirnya negatif gitu loh. Benar. Padahal kejadiannya nggak begitu. Gitu sayang. Ya, ampunin mertua-mertua di luar sana diajak ngomong sayang. Kita kejar surga kita. Perkara mertua sama kita mau baik mau enggak itu ranah ujian dia. Bodoh amat, yang penting kita tetap baik, gitu aja. Benar. Walaupun gue belum pernah ketemu sama mertua gue. Pengen sih, pernah ketemu cuman ya. Pokoknya intinya sama orang tua kita harus sopan. Iya, hormatin. Hormatin. Ya walaupun ada lah ya, mungkin ada yang gitu, mertuanya yang jahat atau yang galak. Tapi istilahnya, so, kalian juga hidupnya nggak sama mertua juga gitu kan. Jadi intinya ya tetap aja harus sayang karena itu adalah keluarga sambung gitu kan. Kalian memilih punya pasangan itu ya itu mamahnya nggak bisa kalian milih juga, itu orang mamahnya pasangan kamu. Iya, udah apa ya, ibaratnya gini Beb ya.
kodrat. Aku dengan galak, aku punya anak, terus tiba-tiba aku punya mami juga dengan karakter masing-masing yang berbeda, dan kita sudah kodratnya sama Allah disatukan jadi satu rumah. Mhm. Mau tidak mau, suka tidak suka, Allah memberikannya ibunya Ibu Rita, anaknya namanya Baim, Caca, Ala, sama Arif. Ya udah diterima kekurangannya masing-masing gitu loh. Jadi Mhm. eh, kita belajar menerima kelebihan orang kan mudah. Nah, kita juga belajar menerima kekurangan sih. Sebetulnya simple sih, Beb. Kalau kitanya nggak overthinking ya, nggak lebay gitu, sebetulnya simple. Jadi kalau ada yang tanya, Kak, dendam nggak? Gue spill ya, gue nggak pernah punya dendam, sayang. Nggak ada dendam aku dengan siapapun. Nggak ada. Kalau Marah, misalnya iya. kakak atau teteh lu datang, selesai kan? Mau diperpanjang? Selesai. Gue nggak ada dendam. Saya tidak pernah punya dendam dengan siapapun. Kalau marah, iya. Kalau dendam, enggak. Mhm. Betul. Iya kan? Jadi mudah-mudahan kita dikasih hati yang bersih, jangan mudah menghina, mencaci maki orang bersosial media. Kalau Mhm. belum kenal, belum tahu, ya just dilihat. Masing-masing orang punya pandangan yang berbeda, ya kan, punya tolak ukur yang berbeda. Ya udah, kita belajar nahan diri untuk tidak mengkritiki atau mengeluarkan kata-kata yang kasar untuk orang lain lah, ya kan. Cuma kita Gua sama Yoko ini punya pandangan yang berbeda ya, kawan. Bener nggak, Beb? betul. Gua tuh berbeda. Gue sampai bilang sama Yoko, Beb, lu sih harus begini, Beb. Lu nanti akan tua begini, begini, begini. Tapi gua happy, oke. Ya udah, itu kan sudut pandang. Gitu loh. Beb, lu Mhm. nggak bisa sih, Beb, lu galak-galak kayak begini. Nanti orang melihat lu begini, oke, itu sudut pandang. Oh, kita berjalan dengan gaya kita masing-masing, ya nggak, Beb? Dan happy-happy aja. Gua tetap galak, Yoko tetap begini, gitu kan. Dan kita happy, gitu loh. Ada mami tuh, mami baru join. Mami baru join ya. Mami Oh Dep, iya. lah, Kak Uzi sama Kak Yoko saudaraan gak sih? Kita tuh lucunya ketahuan karena papa Mami mau masuk lagi dong. cantik banget, thank you. Kakak Oh, ini Puji, berkat Mami. hmm, Coba, sama-sama. coba. Mami masuk lagi dong. Gimana nih gue nariknya nih? Lu hostnya, gue nggak bisa narik. Gimana ya nariknya? Ketik namanya. Yoga lagi di Thailand, Mami. Tuh, Kok namanya lu nggak- pencet, namanya lu pencet, terus itu di atas, di atas kiri, terus apa? Invite, ada Dewi Persik. Oh iya, 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 iya. Udah, Bisa udah. Harusnya bisa nih. praktek guys. Gue agak gaptek, Beb. Iya kan? Mami, Ya capek. ampun, Ya Allah, secantik itu ya. aku habis makan, Kak. Makan apa Aku sih? juga sama, barusan habis makan. Indomamput. Aduh, beneran. Oh my God. Itu Nah, si Kak Yoke cantik banget sih, bibirnya seksi banget loh. ini cuma di lip tato doang Mi. Nanti 3 hari lagi nggak sejontor ini. Aku nggak mau doer banget. Cakep tapi ini nggak berlebihan tapi cucok. Itu rambut itu gimana? Itu rambut itu. Dipasang Mi, dipasang. Jadi ini rambut asli. Tuh Ma, ada baju. Gue pakai jilbab pengen ikutan. Kak Uzi tambah cantik juga, bulu mata itu lagi on. Oh iya, sis, Mami. Kemarin aku dapet yang pasang bagus, enak, enteng, nggak berasa. Belajar jadi perempuan sejati Di mana itu bikinnya? di rumah. Orangnya datang. Iya, murah, bagus. Terus buat aku yang gagah, nggak ada beban. Biasanya kan Ini kayak rambut asli ya. Kak Yoke kapan ke Indonesia dong? 3 minggu 3 lagi minggu Mami. lagi, terus 3 minggu lagi, Mami. Nanti Ya, kita kalau bikin pesta di rumahku ya.
Siap, siap Mami. Hai Ini mau Irma, ada ayangnya Bang Kiki nih, calon pengantin. Mana wow, mana? Irma Barbie. Iya Halo Teh, Irma. orang apa? Orang Sunda, orang Jawa. Mbak, Oh, Sunda. pacarnya siapa, Ya. Kak? Kak Kiki. Oh, Kak Kiki The Potter. Kiki The Potter mau nih calonnya nih. Cantik. Iya, cantik. Cantik, Mami DP juga cantik. Mami Rita, Mami Kak gimana? Sehat, Mami? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. Semangat lo, Mami lo sehat. Alhamdulillah katanya. Kemarin habis dibeliin obat sama Kak Uzi. Iya, Iya. penuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mhm. Kau Tapi yang Abang, Dari hasil dagang dikumpul-kumpulin, alhamdulillah. Ya Mami ya. ya Kak, Mami jangan banyak pikiran ya. Mami Rita jangan Ya. banyak pikiran. Mami duduknya kesinian dong. Mami pakai kursi kecil sih ya. Pakai kursi sholat. Ambilin kursi ayangnya. Iya. Ambil kursi sholatnya. Ya Allah, katanya Kak Irma, Kak Yoke, terima kasih dipuji sama yang cantik banget, ya Allah, katanya. Ya ampun. Kita belum ketemu. Nanti ya, kita ketemuan semuanya. Kita bikin reunian di base camp, lucu kali ya, Mami. Iya Irma, salam kenal Kak Yoke Yoke, dan tapi- Mbak Dewi. Tapi dendong ya, nanti main tembak-tembakan. Oke, siap. Ini nggak bisa, Mami ini juga nggak bisa dicopot lagi. Ini udah permanen. Ih, cucok. Ini udah Iya udah- dia permanen. Biasanya kan dia suka pakai rambut-rambut gitu miring-miring. Ini juga Diapain, permanen. Kak? Diapain ini rambutnya? Lihat dong. Extension gitu, Mi. Jadi disambung. Oh, oke. Berapa Tuh. lama? Dikepang ya? Enggak di namanya keratin. Jadi dia pakai kayak penyambung gitu, diklip tapi bisa dijahit juga sih sebenarnya. Cuma karena rambutku pendek, Wah, kayak lem zaman dulu Mi, Iya. kayak lem kayak Oh, gitulah. Tahan berapa? dipanasin. 3 bulan, Mami. Ih, cucok. Kalau yang di Singapura kan ada juga, Kak, di Singapura. Jadi ditempel juga gitu, ditempelin Iya. gini. Betul. Ah udahlah, Mami nggak usah lah, ntar rambutnya rusak. Kalau aku kan emang rambutnya pendek kan. Mami mah rambutnya lihat dong. Iya. Itu Mami Mantul. Rita. Mami Rita mana itu, Kak? Mami Rita. Ih, si Kak Uzi mah makin cantik juga, bulu mata sama pakai lipstick gitu dong. Hmm. Gue suka diprotes, Beb. Lo tahu Mami Dewi itu pakein gua ini bedak. Gua disuruh dandan. Tapi emang harus disupport sih, Mami. Soalnya dia jadi lebih pede gitu. Pokoknya Kak Yoke sehat-sehat di sana. Makin sukses. Terus udah gitu Mami sama Kak Uzi juga makin sukses. Tetap semangat. Oke. Amin. Pokoknya nanti kita rame-ramean di base campnya Mami DP ya. Seri ya. Ayo kita tembak-tembakan ya, tembak-tembakan. Aku bakal tembak-tembakan di tim Kak Uzi lah, soalnya dia Kakak nih. Mami Rita, aku tadi Ya. datang ke pengajian. Aku Ya. tanya sama Habib, sama Ustadz juga, takut aku salah dalam berbicara. Aku bertanya, apakah ada durhaka orang tua? Ternyata durhaka orang tua itu tidak ada. Yang aku sudah tanya sama beberapa kiai, nanti aku banyak video-videonya. Karena aku kan juga belajar. Kayoke, aku juga pendosa, aku tuh juga, aduh, gue bukan soalim deh. Maksudnya intinya gue udah, aku tuh Sama. Eke juga sama. cuma Tuh setidaknya, berlumur dosa. cuma setidaknya kan sebagai orang pendosa ini setidaknya minimal lah sedosa-dosanya gue, sejahat-jahatnya gue nggak mau durhaka sama orang tua gitu loh. Betul. Bener nggak sih? betul. Bener dong. Gue mengambil kesimpulan di sini, gue nggak mau ikut campur sebenarnya urusan keluarga ini, nggak mau banget gitu. Gue cuman melihat sisi sebagai seorang anak,
yang gue lihat memang dari Kak Uzi sama Mami, kan aku lihat jejak digitalnya nih, aku lihat tahun-tahun sebelumnya, mereka nggak ada tuh. Aku kan suruh anak buah aku tuh Kak nyariin, takutnya gue salah nih bela orang gitu kan. Jadi aku suruh cari, ternyata memang ternyata memang kubusan. Aku sempat senang, sempat respect, sempat gua sempat tertipu lah dengan semua keadaan itu. Awal gue mau Ya, ceritain gitu Kak. Ya, kok Kak Dewi Persik kalah cantik. Iya, gue memang kalah cantik, say. Kalau Kayoko tuh cantik banget, lucu dan manis banget. lanjut. Kebanyakan nyinyir, Kak. Ini bukan nyinyir loh. Kalau ini bukan nyinyir. Kalau ini bukan nyinyir. Kalau ini harus dikasih tahu biar orang-orang tuh ngerti. Jadi aku gini, Mami. Ini sedikit edukasi ya, sedikit edukasi bukan nyinyir. Perfect dan edukasi. Iya. Jadi gini, Mami Rita, aku sempat tanya, Ustadz Habib, kalau misalkan kita punya ibu, terus kemudian, maaf nih Mami ya, kemudian saya dibuang oleh ibu saya, apakah saya wajib untuk tetap berbakti kepada orang tua? Jawabannya adalah satu, bagaimanapun seorang anak, apapun kondisinya, wajib di dalam Al-Quran itu berbakti kepada orang tua. Jadi bukan dari atas ke bawah, tapi harus dari bawah ke atas. Maksudnya itu atas tuh orang tua, bawah itu anak. Nah, masalah orang tua itu tidak mengurus, tidak memelihara, tidak atau membuang anak, itu biarkan menjadi dosa sang ibu, pertanggungjawabannya kepada Allah, gitu katanya. Dan jadi kalau misalkan ada yang misalkan nih kan Mami Rita kan difitnah nih, aneh-aneh. Orang tua itu sudah mengandung, orang tua itu sudah melahirkan, orang tua itu sudah memberikan nama yang baik kepada anak, orang tua itu sudah mengajarkan jangan seperti itu dosa. Jangan seperti, walaupun tidak ikut memelihara atau tidak memberikan menyusui, termasuk didikan kepada anak, itu tetap orang tua yang harus didengar dan tetap harus berbakti sebagai seorang anak. Pintu surga ataupun ridho itu tidak akan pernah didapatkan oleh anak apabila dia tidak ampun sama orang tua. Itu pelajaran aku ambil tadi, Islam itu indah, dan aku tanya sama Habib dan juga Ustadz Mami gitu. Good. Itu betul. Terima kasih. Dan aku minta sama Mami tetap harus istiqomah ya. Mami jangan sampai mengeluarkan kata-kata. Insya Allah. Aku memaklumi kok kalau sometimes Mami mungkin emosi namanya difitnah ya Kak. Pas wajar namanya manusiawi, tapi sebisa mungkin Mami jangan sampai keluar kata-kata itu lagi. Kasihan, bagaimanapun kasihan Kak Fitri. Kita kan tidak membenci orangnya. Kita tidak membenci orangnya, tapi kita membenci perbuatan. Betul. Ya kan? Betul. Iya betul nih. Tapi sampai saat ini Mami sih nggak ada apa namanya Caci maki nggak ada. caci maki atau nyumpahin, istilahnya itu bukan untuk Mami ya. Itu Aku hanya ngeliat Allah. Mami loh. Wajar lah kalau Mami itu membela diri dan Kak Uzi membela diri, wajar. Karena yang memulai mereka kan, memfitnah dulu kan. Makanya kakak sama Mami tuh keluar ke permukaan. Kalau mereka misalkan tidak ngekontenin, tidak datang ke tamu satu ke tamu yang lain, mungkin nggak akan kayak gini jalan ceritanya. Gitu kan Kak Yoke? Betul. Makanya Betul. aku bilang sama Kak Puji sama Mami Rita, coba kita tunggu ada etikat baiknya enggak, gitu kan. Ini Mami Rita tuh istilahnya jangan sampai jadi korban, jangan sampai jadi konten. Iya. Betul. Itu Mami Dewi, gimana kalau anak sama bapak kandungnya setelah menikah lagi, gimana hukumnya? Walaupun dia sudah walaupun kan kalau orang menikah itu ridhonya ridhonya itu dari suami kan. Tapi kita harus ingat ridho dari suami bahwa ketika istri sudah menikah, dia tetap sebagai seorang anak yang wajib hukumnya. Ada di surat An-Nisa, di situ boleh dibaca, ada bacaannya, itu wajib. Jadi nggak ada istilahnya itu no excuse. Aku sampai belajar tahu Kak, gue mau nggak mau, gue langsung takut salah gitu Kak Yoke. Gue takut salah ngomong karena ini agama kan. Gue takut
takut apa ya? Ya tahu kan, maksudnya kalau kita itu salah menyampaikan karena itu kaitannya agama kan. Jadi aku takut salah, makanya aku buka lagi. Bener nggak sih kitab gue ini? Bener nggak sih Al-Quran gue ini gitu? Memang betul. Sekalipun orang tua kita kafir, kita diwajibkan untuk tetap menghormati. Mas Omartion 24 kata untuk konten. Hah, untuk konten? Aku tuh konten apa ya? Konten Nah, jadi yang bilang untuk konten, biarkanlah mereka bicara untuk konten. Karena faktanya bukan. Ya kan? nggak apa-apa. Kasihan ya. Orang mau ngomong apa, aku membantu dibilang untuk konten, biarin aja. Kan yang bisa Iya. membalas kan cuma Allah. Jadi nggak usah lah aku cari apa pembelaan atau pembenaran. Betul. Orang mau ngomong apa, Kurang-kurangin pahala. iya nanti malah kalau misalkan aku ngebantu wartawan karena ada wartawan yang minta wawancara kayak SG Entertainment untuk ngekonten minta itu rumah, ya nggak apa-apa gitu. Monggo, masa aku harus jahat sama wartawan? Kita kan kita tidak akan mungkin bisa jadi wartawan juga kan gitu. Benar. Tapi yang Mbak penting kita bukan settingan loh guys, ini benar-benar real. Aduh, aku punya karir bagus Kak, masa gue mau settingan sih? Makanya Kecuali aku nggak bisa Yang pakai baju hitam hijab siapa? Mami Rita itu Warga saya, baru. Warga baru. Mbak S itu Mbak apa Mas itu Mami Rita. Jadi Mami Rita itu beliaunya itu dulunya sakit tapi sekarang alhamdulillah sudah sehat ya Kak, udah makin cantik, makin seger. Dirawat sama kan? betul. Dibantu sama Mami DP kan? Dibantu sama Allah, sama semuanya digerakkan hati kita Didoain ya Kak. Dibantu digerakkan semua. Yoke, Dewi Persik dan yang lainnya itu membantu aku, Allah yang gerakin. Amin. Karena orang-orang baik semua harus didekatin sama orang-orang baik, jangan yang cuman pencitraan doang ya enggak. Kak Permatasari, aku sebenarnya kurang sependapat di sini. Mohon maaf nih, karena aku lihat jejak digital itu kan nggak akan mungkin hilang, Mbak Permata. Aku tuh lihat di situ bagaimana Mami Rita dikata-katain. Aku aja, papiku nih, ya dikatain waktu itu sampai keluar kata-kata kotor dan akhirnya IG aku sampai hilang waktu itu ya. Ingat nggak? Udah berapa? Itu untuk membela orang tua gitu. Kalau misalkan ketawa-ketawa orang tua kita itu dikata-katain itu gimana? Kalau mau ngurus, kalaupun sekarang punya rasa baru mau, setelah semua terjadi baru mau ngurus, nggak usah pakai persyaratan. Karena aku ngurus mami juga nggak pakai persyaratan. Paling kalau kita ada selisih paham ya aku cerita, aku marah. Kadang-kadang aku suka marah juga kok sama mami, tapi habis itu ya minta maaf gitu loh. Kak Karyati, Ya karena memang aku nggak pernah mau nyinyir sama siapapun Kak. Aku tuh kalau nggak dicolek gue nggak bakalan begini. Gue tuh tipe orang yang sibuk dengan pekerjaan gue. Gue harus olahraga, gue harus latihan fisik, gue banyak yang di depan tuh pekerjaan harus gue selesaikan. Tapi ketika sudah gue dan anak gue itu ibaratnya dicolek, keluarga gue, itu barulah gue mau nggak mau, gue akhirnya bangun nih ibarat singa gitu loh. jadilah kita macan-macan tidur yang lagi bobo indah jadi bangun pada melek. Hey. Salah Coba. lawan sih. Sekarang aku mau tanya sama kalian nih, sama orang-orang yang lagi nonton di sini. Kita itu kan bukan manusia yang suci ya, Kak Yoke. Betul. Ya Mami. Aku juga suka pakai baju seksi, gue suka wine, gue suka seneng lah, apa segala macamnya, disco atau apa, ya. Tapi kita punya prinsip masing-masing. Salah satunya adalah tentang ibu. Betul. Apa iya? Kalau kita anak baik, maaf nih punten, kalau kita anak baik akan membuang ibunya atau tidak menganggap ibunya. Kemudian berbicara hal-hal yang sifatnya entah itu pekerjaan, entah itu apa-apa, iya kalian akan percaya. Kalau gue jadi
kalau gue jadi netizen, gue nggak bakalan percaya kalau sudah orang itu sudah mengkhianati ibunya, orang itu sudah membuang ibunya. Gue kalau jadi netizen, gue nggak percaya sama lu. Permatasari, janganlah teriak-teriak di story. Aku nggak pernah teriak-teriak, sayang. Kapan Dewi Persik teriak-teriak, sayang, Mbak Permata? Gue mah nggak pernah teriak-teriak. Gue mah cuman ngecengin. Cuman Cuman acting bikin- doang ya. cuman apa ya namanya? Cuma bikin mental orang itu turun aja, itu baru bener. Betul. Kalau misalkan gue harus bikin story titik-titik atau dengan teriak-teriak, kayaknya sayang suaraku yang merdu ini deh. Mhm. Suaraku kan berduit, sayang, Mbak Permata, jadi aku mau teriak-teriak gitu. Sepenglihatan aku sih nggak pernah teriak-teriak ya. Iya, makanya Mbak Permata lihat di mana Mungkin ya? ada yang amnesia atau mungkin ada yang mulai terganggu. Ingetnya ke sana tapi ngelihatnya muka mami gitu kali. Aku ngeliat Nyai Official itu ketawa, gue ngakak dong. Ya Allah, Nyai Official itu bener-bener deh. Ya ampun. Gue sama jujur gue ngeliat, ya ampun, gue bilang ini orang kayaknya perlu, bukan di Rukia aja nih, orang nih kayaknya memang perlu apa ya? Ya itu tadi lah, Kak. Gitu. Dibayar berapa Aduh. kira-kira mereka ya, Mi? Aku Collab nangkep sama positif. The Gondrong dong. Aduh, Kak Yoke, The Gondrong nih Nah. cakep-cakep, brondong-brondong tuh kesukaan Lebi. Wih, nanti collab deh, lucu anaknya, cakep-cakep tahu. Makanya nanti pas Indonesia. Oke. Mbak DP, tapi ini begini ya, karena mami menerimanya ikhlas, menyikapi segala yang terjadi ya, kan Allah janji, di mana kita akan diuji, di situ kita akan dinaikkan derajatnya. Amin. Nah ini yang sekarang mami rasakan ini, yang mami rasakan derajat mami ini diangkat sama mami DP. Amin ya Allah. Amin. Amin. Iya, jadi kalau kita sabar menghadapi segala ujian, kita akan diangkat derajatnya sebelum meninggal. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, jadi ini yang sudah mami alami dan mami rasakan sekarang. Jadi bukan kaleng-kaleng, bukan bohong-bohong. Jadi Allah itu benar. Gitu. Pokoknya di usia sisa-sisa usia mami ini, walaupun aku bukan anak kandung, aku mungkin kakak Yuke juga, ya intinya kalau Kak Uzi kan udah pasti kan anak kandung mami. Tapi mudah-mudahan mami tetap menganggap kita itu seperti anak, dan kita pun juga semampu kita membantu kalau ada apa-apa gitu. Betul. Orang mau Semua mami, orang yang ada aja mami yang jahat sama aku, ngomong mereka bikin ngedit bilang aku begini, aduh gua mah udahlah, terserah, yang penting Allah itu tahu gua kayak gimana, udah hatinya kayak gimana, orang mau gua bilang Tolong simpenin dong, Ika. Tolong simpenin dong, mau mati. udah ini kakak lobet maksudnya.